Hai guys, selamat datang di channel Rein Classroom. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang cara kasih nama untuk alkil-alkil yang kompleks. Nah, seperti yang udah kalian pelajari sebelumnya dan yang kalian lihat di buku-buku paket, itu ada beberapa alkil yang kalian biasanya seringnya diminta untuk menghafal. Misalnya nih, struktur yang pertama, jika strukturnya seperti ini, maka nama alkilnya adalah isopropil. Sedangkan kalian seperti yang di bawah, maka namanya adalah isobutil. Tahukah kalian, kalau isopropil itu juga punya sistem nama secara IUPAC adalah 1 metil etil. Sedangkan isobutil, dia punya nama lain 2 metil propil. Nah, kalau di buku ini kan sangat terbatas ya, biasanya kalian hanya diberikan dari isopropil sampai ke tersier butil. Jadi ada isobutil, ada sekunder butil, dan tersier butil. Namun kalau sampai nanti kalian ketemu suatu senyawa hidrokarbon yang alkilnya ternyata tidak seperti dari isopropil sampai sekunder butil, maka bagaimana cara kalian kasih nama gitu loh. Nah, jadi di sini kalian harus bisa kasih nama dari alkil-alkil yang kompleks. Jadi bukan cuman menghafal nama-nama lainnya aja ya, tapi kita akan belajar sama-sama cara kasih namanya. Yuk, kita sama-sama lihat. Nah, di depan kalian diberikan suatu struktur senyawa alkana yang cukup panjang nih. Nah, jadi pertama kita harus tentukan dulu nih yang mana yang menjadi rantai induk. Oke, kalau kita lihat, kalau lurus kita akan dapat 9 karbon. Kalau belok ke bawah 8. Kalau dari atas ke kiri bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama 8 ya. Jadi kita dapat yang terpanjang itu adalah lurus dan ke atas. Nah, oke, karena di sini kita hanya punya satu alkil, berarti yang aku lingkar ini adalah alkilnya ya. Nah, maka penomoran dimulai dari mana? Ujung kiri atau ujung kanan? Ingat aturannya adalah kalau untuk senyawa alkana, maka kita akan pilih alkil terdekat atau alkil yang nomor terkecil. Kalau aku namain 1 di ujung kiri, maka kita akan ketemu alkilnya di nomor berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ketemu alkil. Tapi kalau misalnya dari kanan atas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata dari ujung kiri maupun kanan atas, posisi alkilnya sama-sama, yaitu nomor 5. Nah, kalau kasusnya demikian, maka itu bebas. Kalian mau nomorin dari kiri atau dari kanan, karena penomor alkilnya akan dapat nomor yang sama. Jadi misalnya aku pilih dari sebelah kiri ya, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini alkilnya namanya apa nih? Kalau kita hitung dari jumlah C-nya, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Coba cek buku paket kalian yang diberikan berapa banyak. Rata-rata buku paket hanya memberikan alkil tertentu atau alkil spesial itu hanya berjumlah 4 atom C ya, sampai ke tersier butil doang kan. Nah, kalau 5 namanya apa? Nah, jadi misalnya nih, in case kalian tidak tahu namanya apa karena tidak ada di buku paket misalnya ya. Jadi cara kasih namanya adalah pertama, atom C yang langsung terikat ke rantai induk, berarti yang mana? Ini ya, yang saya lingkar ya. Berarti ini akan selalu diberikan nomor 1. Selalu. Jadi C yang langsung terikat ke rantai induk adalah nomor 1. Nah, kemudian dari alkil tersebut, dari nomor 1 itu, kalian cari rantai terpanjangnya. Terpanjangnya maka kita bisa dapat berapa atom C. Cara mencari terpanjangnya sama seperti kalian mencari rantai induk pada senyawa karbon ya. Di sini dapat 3 ya terpanjang. Ya enggak? Nah, kemudian kalian kasih nomor seperti biasa. Karena C yang dekat ke rantai induk selalu nomor 1, maka berikutnya adalah nomor 2 dan nomor 3. Nah, kemudian di dalam alkil juga ada alkil kan? Jadi penamaannya sama seperti kalian kasih nama senyawa alkana. Kalian tuliskan dulu alkil pada cabang, baru keseluruhan alkil, baru ke nama rantai induk. Mungkin agak bingung ya dengan apa yang saya katakan. Coba kita langsung tulis aja ya. Jadi pada alkil ini, di nomor 1 dan nomor 2 itu ada metil. Ya nggak? Ada 2 buah metil. Maka kita akan tuliskan dulu dari alkil dulu ya. Nah,
Untuk penamaan alkil yang kompleks ini kita akan kasih kurung. Karena dia mengandung banyak cabang, jadi kita akan kasih kurung untuk membedakan mana alkil keseluruhan gitu. Berarti ini adalah nomor 1 dan nomor 2 itu ada 2 buah alkil. Maka kita tulisnya di metil. Nah, setelah alkil-alkilnya sudah kita tuliskan, maka kita tuliskan rantai induk pada alkilnya. Ada 3 ya, berarti 1,2 dimetil propil. Nah, inilah nama alkil ini. Oke, jadi pertama kita tuliskan dulu alkil yang ada di rantai induk pada alkil utama. Kemudian baru diikuti nama rantai terpanjang alkil utama. Setelah itu baru kita kasih nama alkana. Nah, tapi sebelumnya tadi alkil ini di nomor berapa? Nomor 5 ya. Maka harus tuliskan di awal. Jadi di nomor 5 itu ada 1,2 dimetil propil dengan rantai induknya adalah 6, 7, 8, 9 ya. 9 adalah nah. Tanpa ada spasi ya. Ingat, penamaan hidrokarbon itu tidak pernah menggunakan spasi. Jadi pemisahnya adalah tanda hubung ini. Oke? Nah, kalau masih belum paham, kita ada contoh berikutnya. Yuk, sama-sama kita simak. Oke, nah di contoh kedua ini saya sudah kasih rantai induknya ya. Jadi rantai induknya ada 10 karbon. Nah, di sini saya menggunakan struktur apa ya? Kalau Inggris kita kenal dengan nama skeletal structure. Kalau Indonesia mungkin struktur tulang ya, atau struktur garis ya. Oke, nah di sini yang menjadi alkil adalah grup ini nih. Nah, grup alkil ini kalau saya jabarkan maka bentuknya seperti ini. Nah, terus penomorannya bagaimana? Jadi selalu ingat C yang langsung terikat ke rantai induk itu selalu diberi nomor 1. Yang mana? Yang ini ya. Yang di tengah ini kan. Nomor 1. Berarti ini 1. Nah, kemudian dari C yang nomor 1 itu, kamu cari rantai terpanjang dari alkil tersebut. Nah, kira-kira kemana? Mungkin nggak ke sini lagi, baru ke sana. Jadi misalnya kayak gini nih. Satunya bercabang gitu. Enggak ya. Jadi dari sini kalau kita lihat terpanjangnya begini ya. Nah, paham nggak kira-kira? Jadi kenapa yang ini nggak diambil? Karena kalau diambil nanti kok nomor 1-nya bercabang ke kiri juga. Padahal kan kalau dia nomor 1 berarti dia paling ujung kan. Nah, jadi ambilnya ke kanan. Karena ke kanan kita dapat 3 atom C. Nah, kemudian seperti biasa kita kasih nomor berurutan. Berarti nomor 2, berarti yang paling kanan nomor 3. Nah, sudah kasih nomor, maka kita lihat bahwa dari alkil utama ini masih ada alkil-alkil yang lain. Yaitu di nomor 1 ada 2 buah metil, di nomor 2 ada 1 buah metil. Maka penamaan alkilnya di nomor 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini penomorannya salah berarti ya. Seharusnya kita dari kanan. Jadi ini saya error ya. Kita ubah aja, kita hapus aja. Jadi penomoran dari kanan, kita dapat alkil di nomor 5. Maka tuliskan 5, kemudian strip, buka kurung. Jadi selalu buka kurung karena kita punya nama alkil yang kompleks. Di nomor 1 dan 2 totalnya ada 3 buah alkil ya. Jadi 1,1,2 karena alkilnya sejenis, jadi kita gabungin. Kita kasih awalan 3 metil karena ada 3 buah metil. Kemudian diikuti nama rantai alkil utama. Ada 3, berarti propil. Dan terakhir diikuti nama rantai induk. Tadi totalnya ada 10. 10 berarti dekana. Oke, nah jadi nama alkil kompleks kita adalah 1,1,2 trimetilpropil. Nah, sampai sini semoga kalian sudah paham ya dan bisa kalian praktekkan ketika ketemu soal seperti ini. Oke, sampai di sini dulu
pertemuan kita. Semoga kedepannya akan ada video-video pembelajaran yang jauh lebih mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.